kasus Fatcat ini bahwa ya ternyata memang ada kelanjutannya. Ini kalau ternyata hubungan mereka tuh sebenarnya haleluya haleluya. Jadi tadinya framing yang begitu buruk diarahkan kepada Tancu ternyata tidak buruk-buruk amat gitu. Plot twist tambahan adalah ternyata Tancu pun sudah menseriuskan hubungan. Kan memang pada akhirnya kita dapat berita yang beredar ya. Dan berita yang beredar pada akhirnya menjadikan Tancu itu kayak Bad cop. bad guy-nya. Banyak account menyatakan hal yang sama gitu. Tapi dengan adanya plot twist ini baru terbukalah fakta lain gitu. Yang juga sebenarnya kita tidak tahu 100% benar gitu ya. Mari kita mulai dari Gitu guys, itu sebuah peluang bisnis ya. Jadi Cerita peluang bisnis. Oke, yuk kita mulai. Oke, silakan Amel nanti di filter ya untuk footage dan sebagainya. Oke guys, kita mulai dengan resmi. Selamat datang di Chill. Anything you can spill? Chill. Oh, itu udah resmi ya. Oke. Sorry. Tadi ada ngomong panjang lebar soalnya kita diskusi, tapi bukan tentang topik. lu tahu lu di taping nggak tadi? Enggak, gue nggak tahu. Nggak tahu. FYI, sekarang Anda tahu. Sekarang kita tahu. Oke. Jadi anggap aja teman-teman kita lagi membicarakan hal-hal lucu tadi sebelum mulai. Baik. Oke, kita di sini ngomong. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Kita mau bahas apa Feb hari ini? Kita mau memberikan klarifikasi terkait kasus McD. Oh, makanya McD-nya udah nggak ada. McD-nya udah nggak ada, Benar, McD-nya sudah benar. diganti. Benar. Nah, Jadi jadi teman-teman hari ini kita mau menanggapi komen dari teman-teman yang bertanya-tanya gitu ya dari kasus Fatcat ini bahwa ya ternyata memang ada kelanjutannya. Bukan cuma di Yang kita bahas kemarin. betul. Jadi Tapi yang silakan kita bahas kemarin itu pun tidak memberikan sebuah judgmental apa-apa ya. Oh, betul. Dalam arti yang kita bahas kemarin kan kita cuma membahas tentang fenomena dari ternyata ada yang namanya soal kalau percintaan dan sebagainya. Kita mention tentang ya jangan sampai kita harus hati-hati, jangan sampai Betul. terlalu gimana-gimana juga. Jadi pelajaran Gitu apa ya, yang bisa kita pelajaran ambil? bisa kita ambil dari yang kemarin. Tapi anyway kasusnya jadi berlanjut ya ternyata ya. Wih, seru banget. Jadi ada investigasi lanjut dan ternyata Drum roll. Ternyata kita semua lagi hidup di dalam dunia tipu-tipu. Betul. karena apa yang terlihat itu belum tentu terjadi, saudara-saudara. tertampar oleh banyaknya plot twist. Namanya media ya guys gitu. Jadi Gue rasa kita berempat sedang digocek. Iya, bahasa futsalnya itu lagi digocek gitu sama media. Netizen seluruh dunia tergocek betul. dengan playing victim. Nggak playing victim juga sih. Gue merasa yang Mungkin diuntungkan. bisa dibilang Adiknya iya. kecilnya. kakak dan adiknya kalau Oh, ya udah. dengar. Oke, lanjutkan cerita. Nah ya, jadi ada beberapa fakta tambahan gitu ya yang kita dengar. Yang pertama, apa Jul? emang mau dilempar aja kan Emang mau dari dilempar awal. aja sebenarnya. Karena ini booming kan setelah konten kita yang kemarin tayang. Betul. Itu lumayan booming. Sebentar. Itu booming karena konten kita. Bisa. Jadi ceritanya plot twistnya kebuka karena konten kita. Bisa. Keren. Bisa. Bisa. 0,1%. Oh, agak terlalu GR ya. Tapi tetap ada kemungkinan. Ada kemungkinan bisa. Benar. Iya, jadi setelah konten Terima kasih. kita tayang, baru ada satu YouTuber, Bro Rudy namanya, karena kemungkinan besar Dia di kiblat. China. Iya, dia di China. Tinggal di China. Kemungkinan besar dia di China karena Iya. dia bikin konten-konten di sana. Nah, itu tuh jadi kiblatnya netizen Indonesia buat bahas kasus ini karena ada pernyataan resmi keluar dari polisi. Pernyataan resmi ya, bukan gak resmi kalau ternyata hubungan mereka tuh sebenarnya haleluya haleluya. Ada putus nyambung ya. Ya ada putus nyambung. Oke. Emang benar segala transaksi beneran ada, tapi kalau kita lihat sebelumnya kan Fatcat yang kayak terkesan jadi korban banget gitu. Betul. Kayak Fatcat tuh yang banyak transfer ke Tancu gitu kan. Nah ternyata dari laporan itu dinyatakan bahwa Tancu pun berbalas mentransfer duit juga juga. ke Iya. Fatcat gitu Buat beli meskipun McD. Enggak. Bukan. bukan. Jadi pihak yang diuntungkan sebenarnya
Oke. Dari ini semua ya. Sangat plot twist banget ya. Plot twist banget, betul bahasanya plot. Ya jadi tadinya framing yang begitu buruk diarahkan kepada Tancu ternyata tidak buruk-buruk amat gitu. Ya betul, bahwa ternyata yang kemarin kalau aku inget sih di episode terakhir aku bilang bahwa namanya relationship itu nggak boleh give doang, harus take and give. Ternyata relationship ini sudah ada take and give-nya. Gitu. Plot twist tambahan adalah ternyata Tancu pun sudah menseriuskan hubungan karena si Tancu ini ngajak Fat Cat ketemu bapak maknya. Betul. Keluarganya. Keluarga ya. Ayo ketemu keluarga gua di tanggal segini. Fat Cat beneran datang gitu. Terus Ya udah ketemu. Hubungan mereka udah seserius itu gitu. Soal toko bunga dan sebagainya, investasi dan sebagainya udah serius gitu secara relationship. Cuman ya akhirnya jadi pro kontra dan ya itu kasusnya booming gitu. Cuman gue nggak ngerti sejak awal kenapa Fat Cat-nya harus ke sungai gitu. Harus memutuskan untuk mengakhiri. Iya, pada akhirnya kayak triggernya apa gitu ya? Iya, Karena triggernya tuh. Karena yang Setelah- putus tuh Fat Cat ya. iya, benar. Dan ini juga yang lain yang gue denger kan di kemarin kita bilang bahwa Tancu banyak dapet minta duit ke Fat Cat untuk bikin toko bunga gitu kan, toko bunga dia sendiri gitu. Dan ternyata sebenarnya toko bunga itu merupakan usaha bareng. Iya, Usaha bareng dengan Fat Cat dan mereka juga punya rekening bareng. Yang mana mereka bisa bebas untuk ngasih dan ngambil gitu dari situ. Jadi ya lagi-lagi ini sebenarnya nggak berat di di Tancunya doang gitu. tapi anyway ya oke lah. Mungkin masih mau dielaborasi nggak? Masih bisa Apa sih kasusnya sebenarnya. Apalagi ya? Dielaborasi Ya nggak? kasiannya adalah ternyata si Tancunya yang kena dampak gitu. Ya, jadi Ya. jadi kan dari cerita kemarin kan memang pada akhirnya kita dapat berita yang beredar ya. Dan berita yang beredar pada akhirnya menjadikan Tancu itu kayak Bad cop, bad guy-nya. bad guy, Ya, Jadi kok guy? Ya, itu istilahnya villain, ya. villain. Ya jadi villainnya ya, jadi penjahatnya dan dia sudah di cancel sekampung tuh ya. Sedunia bahkan, Di cancel, sedunia bahkan bahkan. dicari di rundung dan sebagainya. Nah itu sisi beratnya, sisi buruknya ya dunia sosial media kita hari ini dan berkombinasi dengan sifat dasar manusia yang terlalu judgmental dan cepat mengambil kesimpulan. Betul. Ya. Cancel culture itu jadi satu hal yang buruk loh, sangat buruk banget. Iya, Ketika itu diarahkan kepada orang yang sebenarnya kita nggak benar-benar tahu ceritanya, kita cuma dengar satu pihak, satu sisi, habis. Gitu. betul. Ya anyway, sekali lagi kita di sini juga pengen ngomong juga bahwa kita pada waktu itu tidak mendapatkan informasi lebih ya. Iya. Kita tidak mendapatkan informasi lebih dan kita dapat informasi yang pada saat itu belum diinvestigasi polisi, Betul. tapi memang beredar dengan luas, bahkan kelihatannya jadi sesuatu yang ini ya. Jadi ya pada akhirnya begitulah. Seakan-akan informasi itu udah valid gitu ya. Iya. Tapi memang pada akhirnya kita memang sekali lagi waktu itu kita bahas juga kan tidak tidak ada pada mengutuk dan sebagainya ya. Iya. Tapi kita kan cuma ngomongin tentang apa yang bisa kita pelajari kalau begitu Betul, dari betul. fenomena ini. Tapi anyway, Jadi hal yang sama juga berarti apa yang bisa kita pelajari melalui klarifikasi kasus ini gitu. Setelah kita mendapat berita-berita lagi. Oh mungkin another fact yang gue dengar juga bahwa ya mungkin the real bad guy-nya di sini yang sekarang disorot ya. Lagi-lagi yang sekarang disorot oleh media ya. bukan Fat Cat-nya, Betul. Encinya Bukan Tancunya tapi bukan Tancunya, bukan backnya. tapi iya. tapi ya cicinya Fat Cat dan adenya yang ternyata Dua ya. Iya. kalau aku salah satu sumber yang aku lihat ya Dua. bilang mereka bekerja sama gitu Oke. yang ya akhirnya terkesan mereka kayak Nyerang si Tancu ini betul memanfaatkan keadaan ini supaya semua untuk kayak play dapat victim. attention juga mungkin Iya, publik. betul. Kayak Karena yang aja. gue pikirin cuma satu loh dari kelanjutan kasus ini itu adalah barang-barang yang ditaruh di jembatan dan keputusan negara China yang menjadikan itu hari Iya. nasional. Gue gak tahu itu Oh iya, sebenarnya Bener official juga. atau enggak. Cuman katanya kan ada berita kan teman-teman kan. Sudah jadi hari nasional ya. Jadi Wow. hari nasional. Pria sejati ya. Orang-orang berbondong-bondong menunjukkan simpati di jembatan itu. Terus karena tiba-tiba ada plot twist, gue gak ngerasa ini netizen gimana ya orang. Bahkan pemerintah ya Apa ini? melegalisasi hari nasional itu. Ya gua cek ya juga ya pemerintah ya. Tapi itu beneran gak sih pemerintah
bikin hari. Aku baca itu juga Gue nggak tahu itu ada di Tapi berita. pernah dengar. pernah ada bacaannya. Ada sampai sekelas pemerintah pun kegocek ya. Nah makanya gue nggak tahu itu diciptain bercandaan atau Tapi gini. Bagaimana kalau plot twistnya adalah ternyata laporan polisi pun Diedit. Oh, Sangat bisa sebenarnya. Iya, jadi sangat capable lagi tuh. nah berarti kesimpulannya adalah pelajaran yang bisa kita ambil satu, Jangan percaya. percaya media. Jangan terlalu terbawa oleh apa yang disajikan oleh media. apalagi kalau misalnya itu cuman perspektif perseorangan tertentu, ya kan? Betul. Perspektif perseorangan tertentu yang bisa jadi dia melakukannya dengan motivasi tertentu. Betul. Benar. Entahkah motivasi untuk caper atau cari validasi orang Betul. atau sakit hati. Anyway, Benar. Betul. Media sangat pintar dalam menggiring opini masyarakat, guys. Jadi Betul. Apalagi banyak sekarang trennya adalah ride the wave gitu ya, yang kayak ketika misalnya satu hal udah tren, maka orang lain tuh ikut bergabung untuk memberikan opininya, untuk memberikan sudut pandangnya, dan kayak jadinya meskipun sumbernya nggak cuma satu orang, misalnya kita lihat di sosial media, oh aku lihat dari beberapa account kok mereka menyatakan yang sama, ya tapi karena semua account itu sebenarnya bersumber pada satu account yang awalnya ini, Benar. jadi kayak tetap itu kan maksudnya itu yang terjadi dengan apa ya, cerita pertama Fat Cat yang kita dengar sebelumnya, bahwa banyak account menyatakan hal yang sama gitu, memframe Fat Cat sebagai victim dan Iya. Tancu sebagai villainnya gitu. Tapi dengan adanya plot twist ini baru terbukalah fakta lain gitu, yang juga sebenarnya kita tidak tahu 100% benar gitu ya. Iya, tadi apa pelajarannya? Jangan percaya media, jangan jump into conclusion, jangan membuat Betul. keputusan dulu. Jadi anak muda yang kritis bukan skeptis. Jadi Yes. boleh. Jadi Bagus. Hello Yay. Gat tuh media tuh bukan boleh percaya Hello Gat gue gak? tadi mau ngomong gue gak bohong. Mungkin lebih tepatnya itu kan kita bukan bilang jangan percaya media, tetapi gini, kita tuh perlu untuk punya sikap skeptik. Kenapa Anda ketawa anak muda? Tidak apa-apa, ya. Kan gue penasaran. Ada promo apa tuh, bro? Jadi kita perlu untuk Asik, malah. sikap skeptik ya. Skeptik dalam arti itu ketika kita mendengar sesuatu kita harus memproses dulu seberapa valid ini informasi, ya kan? Iya. Lalu kemudian yang kedua, apa informasi ini nih apakah menjadi sesuatu yang membuat kita akhirnya ikutan julid, Nah ikutan, itu betul. ya kan? Betul. Ikutan Menghakimi. ikutan canceling Betul, orang. betul. Nah, itu hati-hati. Tapi anyway, cancel culture itu jadi satu hal yang perlu ketika memang ada sebuah pelaku kejahatan yang memang istilahnya melakukannya itu dengan sengaja dan terus-menerus ya, dalam arti Iya. itu psikopatik tertentu lah gitu ya. Bahkan udah jadi apa ya, sebuah sistem gitu ya. Ya, itu perlu. Tetapi apa-apa sekarang itu orang-orang suka viralin guys. Itu perlu di take note lah. Itu Iya loh, itu sikap yang menggosip gaya baru lah sebenarnya. Itu Iya. gosip tukang pasar yang kita ulang di sosial media. itu bagus tuh. Itu keren tuh. Cancel culture adalah gosip tukang pasar yang kita jual, kita ulang di Kita sosial ulang di media. sosial media dan akhirnya itu kita Benar. tuh jadi corong-corong kejahatan juga ya. Iya. Benar sih. Ketika ternyata info tersebut adalah info yang tidak benar-benar benar atau katakanlah kebenaran separuh. Guys, Half truth is not truth at all. betul. Aku mau sharing sedikit, ini pas banget kebetulan. Jadi tadi pagi aku renungan, bahannya itu dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32 yang bunyinya. Feby renungan tadi pagi bahannya apa Feby? Kok saya tidak Pengkota. Oh betul. Pengkota berapa? Pengkota 1. Oh, it's a joke. Kemarin kita bahas pokotbah. Hello Gat juga bahas firman Tuhan. Benar. Nah, Tiap harinya Tiap hari kita teman-teman. bahas. Efesus 4 ayat berapa tadi? 29 sampai 32 tadi Iya, gue suka bacaannya. Kita mulai pelan-pelan mau Ya. episode ini dari kasus jadi firman Tuhan. Benar. Tapi itu kebetulan banget sumpah guys. Jadi memang ya benar tadi bahwa berkaitan dengan cancel culture gitu ya. Kita apa yang keluar dari mulut kita, kalau dari firman yang aku baca itu ya, apa yang keluar dari mulut kita ya biarlah itu yang membangun gitu, bukan yang untuk menjatuhkan, bukan yang jahat, bukan yang bitter, tapi kita perlu punya belas kasih dan berbaik hati dan pengampunan gitu loh. Jadi emang yang kayak yang keluar dari mulut kita tuh memang jangan sampai jadi cancel culture itu gitu. Nih, jadi ayatnya tuh begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu.
Kenapa langsung ketawa ya? Itu Efesus 4. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana Bangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan, dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Itu tadi gosip-gosip di gosip-gosip emak-emak di tukang sayur keliling itu ya. Bisa stop gak? Hendaklah Termasuk dibuang di pertikaian. antara kamu. Hendaklah dibuang. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Tuhan Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, kebetulan nyambung aja sih dengan Nyambung tadi kita banget. ngomong cancel Nyambung culture banget. dengan Nyambung ya, banget firman gitu. itu, Dan- gitu. Jadi dalam society, somehow gini ya, kita ada di tengah-tengah dunia. Kita ada di tengah-tengah dunia sosial media yang memberikan sebuah ruang bagi siapapun bersuara. Which means Betul. baik, tapi ada satu hal yang kita harus tanggung resikonya, di mana orang-orang yang siapapun bisa bersuara itu adalah siapapun juga yang bisa saja dan sangat mungkin berada dalam natur keberdosaannya. Sebuah dilema. Betul. Dalam natur keberdosaannya akhirnya mereka bersuara dalam menyebarkan fitnah, kegeraman, kepahitan, pertikaian dan sebagainya, dan kita akhirnya mau tidak mau membuka phone kita dan melihat ada fitnah di sana, kepahitan dan kegeraman dan sebagainya. Nah, Iya, jadi balik lagi ya gimana kita sebagai netizen yang bijak gitu ya, jangan ikut ke bawah cancel culture itu, apalagi bergantung pada media yang gak bisa, kayak aku merasa sih sepenuhnya 100% gak akan pernah bisa kita percaya Ya. media doang, kecuali dari orangnya langsung gitu. Jadi jangan sampai kita ikut ke bawah cancel culture itu. dan even sebenarnya kan pada akhirnya kita nggak pernah benar-benar tahu what's the fact. Iya, Kita nggak akan pernah benar-benar tahu. Tapi pada akhirnya gini, at the end, apa sih faedahnya buat kita? Itu penting. Apa yang bisa dipelajari? Iya, kadang-kadang gini, ada sebuah rasa nyaman dan menyenangkan ketika kita mendapat satu berita bombastis, misalnya menunjukkan keburukan orang, lalu kemudian itu tuh menjadi memvalidasi rasa kita untuk kemudian merasa, oh gue lebih bener nih dari orang nih. Iya. Bahasa singkatnya tuh kan gitu. Nah, benar. Kalau di itu tuh gak ribet, cuman tuh kan. jadi kita tuh merasa lebih baik karena ada orang lain yang jelek. Atau enggak gini, untung aja gua nggak gitu. Iya. Jadi memuaskan rasa pembenaran diri kita. Validasi ya, betul. Ya, pembenaran diri kita, menuding atau sebagian memuaskan kepahitan kita terhadap kelompok orang tertentu, sehingga Betul. pada akhirnya apa? Kita tuh wah gitu. Dalam kasus ini mungkin gender ya. Iya. Tuh kan cewek, gitu. Tuh kan cowok. Itu kan masih ada cowok yang begitu. Nah, jadi akhirnya teman-teman pada akhirnya kita melihat sebuah fenomena. Makanya pertanyaan penting tuh, apa sih faedahnya untuk saya itu penting. Nah, apa yang kita sedang upayakan ada di Hellogat ini adalah kita berusaha untuk memberikan sebuah narasi yang bukan untuk memvalidasi rasa-rasa kepahitan dan sebagainya, tapi kita mencoba untuk melihat sebuah narasi yang positif, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Either apakah itu soal kejadiannya itu adalah kejadian yang bagaimana, tapi kita coba ambil sisi positif-positif yang bisa kita dapatin dari situ. Iya, betul. Salah satunya adalah bijak bermain sosial media. Jangan langsung ngambil begitu saja. Dan Kritis, bukan skeptis. haleluya, saudara-saudara. Mungkin kalau aku lampunya nambah- lupa nyala guys. Gak apa-apa. Itu plot twist juga. Apakah teman-teman ada yang notice? Lanjut. Oke. Efesus 4:29 tadi ya. Ya, itu bagus Iya. sih. Itu Mungkin kalau aku tambahin sedikit apa kayak kalau dari aku ya, aku kan kalau tadi dari Ko Andre apa pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Kalau on the other hand gitu ya, instead ayo daripada kita ikut dalam cancel culture terus hubungan dengan tadi firman Tuhan, mungkin kalau kita mau ngomong ya kita bisa ngomong hal-hal yang baik gitu, kayak kita kasih perspektif lain gitu, kayak kita kasih kalau misalnya dalam kasus ini kayak framing Tancu as the villain gitu, kayak mungkin kita bisa kayak kasih perspektif lain. Oh mungkin sebenarnya tuh ada kasus ini, atau mungkin sebenarnya tuh ada fakta yang kita sebenarnya nggak tahu. Jadi kayak kita bisa remind netizen lain untuk kayak jangan terlalu cepat ngejudge gitu. Jadi kayak menyebar belas kasihan dan ya hal positif. Ada dua sesi dalam satu cerita. Iya, jadi kalau kita emang mau ngomong gatel banget gitu ya ngetik, nah ketiklah hal-hal yang baik. Iya, Dan gue positif. gara-gara lo ngomong gitu gue jadi kayak ingat off topic intermezzo dikit Joker tuh.
Oke. Filmnya Joker yang dia Orang digambarkan jahat. sebagai orang jahat. Adalah orang Tapi kan baik dikasih tahu kalau dia Background sangat tersakiti. story-nya. Betul. Dia penuh dengan kepahitan dan dia Betul. butuh pertolongan, tapi di saat dia butuh Tidak ada yang membantu. Ya. Hello kan kemana? Hello God, seandainya Joker tahu Hello God saat itu, seandainya dia cerita. Hello God belum terbentuk hari itu. Oh, Iya, waktu Joker. Seandainya Joker udah kenal. Baiklah. mungkin kita bisa mencegah Joker menjadi king dan queen gitu. Berarti kita bisa mencegah netizen-netizen untuk menjadi Joker selanjutnya. Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian tersakiti, kalian tahu pergi kemana ya guys. Kalian bisa cerita ke Aplikasi Hello God. Di sana kita akan tidak menjudge. Di sana tidak ada cancel culture. Kita ada support culture di sana. Mulai. Bahasa lu bagus. Support culture. I like it, Oke. I like it. Dari kedua tamu kita yang terhormat, apakah kalian ada pelajaran lagi yang bisa diambil dari kasus ini? Tadi gue mau pakai yang lu ngomong tentang ya daripada kita cuma terima, dengerin, liatin, ya kita juga bisa kontribusi gitu. Tapi kontribusinya in a good way ya. Kita Setuju. cerna, kita bisa ngomong sesuatu, at least sekecil apapun omongan baik itu ya itu tetap omongan baik gitu. Itu mungkin Betul, bisa betul. membantu orang, bisa menyadarkan orang, bisa bikin orang tambah kesel, ya kita nggak tahu. Betul. Tapi at least kita spread the positive vibe. Betul. Spread the positive vibes. Jadilah terang. Jadilah terang. Ayo kok ayatnya di ayat berapa di Alkitab? Nggak, gue pikir ayat yang mau dipakai hari ini tuh adalah dunia akan membencimu karena engkau mengenalku. Wow. Bukan Ayatnya kira- adalah Demikianlah terang ya. itu tidak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruh di atas. Karena apa? Karena terang itu dibutuhkan untuk menunjukkan dunia yang buram. Haleluya. Tuhan Yesus bilang engkau adalah terang. Supaya apa orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Betul. Ini tentang hal yang berikutnya ya, yang gua amatin ya, bahwa dunia sosial media kita tuh kayak itu tadi, kayak pasar. Kayak pasar di mana orang-orang sedang bergosip di mana-mana. Tapi memang tidak semua di sosial media itu isinya gosip. Tapi sangat mungkin bahwa keberdosaan kita lah yang kemudian menuntun orang-orang untuk bergosip di mana-mana, kan bergosip entahkah itu hal yang hal-hal yang buruk, hal-hal yang bohong disebarin kemana-mana. Tapi sebenarnya kita tuh punya tanggung jawab loh sebenarnya untuk jadi terang. Once again, kata Abi, nggak mungkin ini tiada. Selama manusia peradabannya ada, selama itu pula dosa itu akan tetap ada, ya kan? Tetapi kita tidak boleh membiarkan tempat ini penuh dengan dosa terus. That's why kenapa kita mesti muncul dengan narasi. Bukan berarti, oh kalau gitu sosial media sudah buruk, kita menarik diri, kita keluar. Kita tidak ada di sana. Harusnya tidak begitu juga. Nah kita harus sambil menjaga diri sendiri supaya tidak tercemar, tapi kita juga harus terus muncul dengan narasi. Kita harus muncul dengan narasi, karena kita Yang nggak boleh nggak positif. muncul dengan narasi. Kita harus keluar dengan narasi yang melawan Kegelapan. melawan kegelapan, either dengan cara yang, maksudnya either dengan narasi yang positif atau narasi kontra dari hoax itu sendiri gitu loh. Kita harus muncul. Nah kebanyakan tuh kalau yang gua amatin kadang-kadang kita tuh adalah baik kita menjauhi pertikaian. Itu perlu, tapi somehow kadang-kadang harus ada konflik. Karena Tuhan Yesus pun bilang bahwa kita itu seperti domba di tengah serigala. Iya kan? Kita harus terjun ke sana dan mau nggak mau kita harus ada dalam quote-unquote konflik tertentu. Dan Supaya orang itu cuma bisa- memandangnya, wah ini konflik. Konflik itu kadang-kadang dibutuhkan. Karena kita butuh untuk melawan sesuatu yang buruk kan begitu. Betul. Setuju. makanya Hello God hadir untuk menjadi petani di tengah-tengah sawah yang sedang bertumbuh dan mencari ilalang. Jadi sebenarnya media sosial itu netral ya guys, tergantung dari kitanya Coba. sendiri. Betul. Apa kita mampu memberikan komentar-komentar yang buruk atau bagaimana kita menggunakan media sosial itu. Kalau misalnya kita memfollow akun-akun yang baik pun, maksudnya sesimpel akun-akun yang mungkin yang nyebarinnya knowledge atau misalnya akun-akun Hello God. Nah, kita kan juga akan terpancar oleh positive vibes yang Betul. Setuju. apa ya, semakin kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif pun akan semakin membentuk diri kita lebih baik gitu loh. Betul. Dalam Nah, kita menghadapi masalah atau mungkin Dan isu-isu. Betul. Ini bisa jadi poin ketiga dari pelajaran kita bahwa kita juga perlu mengisi
sosial media feeds kita bukan cuma dengan konflik-konflik hal-hal viral yang seru untuk dikata-katain, tapi juga dengan hal positif gitu. Iya, dan supaya sekarang udah banyak banget ya. Udah banyak banget account anak-anak sosial media Tuhan atau akun-akun sosial media yang dari tadi bunyi bergerak di sosial media untuk menyebarkan terang gitu betul, ya. menyebarkan kabar baik itu banyak. Jangan ketinggalan promonya. Hah? Nyesel lo nanti promonya kelewat. Iya bener. Ya jadi gitu Gue guys. jadi makin kecewa. Em, Bunyi mulu dari tadi. Oke, udah cukup banyak ya pelajaran yang kita dapat dari kasus ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa komen kalau kalian ada pendapat atau kalian punya misalnya update terbaru dari kasus ini mungkin ya. Silahkan komen. Jangan lupa di like juga videonya dan subscribe channel kita. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, dan di Spotify dan Noise. Dan kita juga ada app-nya. Jangan lupa untuk bisa membagikan cerita-cerita yang mungkin positive vibes. Betul. Dan atau mungkin kalian kalau misalnya punya cerita sedih juga kalian bisa share di sana karena di sana ada Support culture, bukan cancel culture. betul. Keren banget. Keren banget. Okay, see you on the next episode of Chill, where anything you can spill. Chill.